CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan perusahaannya Facebook Incorporate kini memiliki nama baru, yaitu Meta Platform Incorporate atau disebut Meta. Nama tersebut merupakan rebranding dari fokus perusahaan yang kini tak lagi mau jadi sekadar media sosial, tapi juga hendak membuat dunia virtual yang disebut Metaverse. Metaverse sendiri merupakan istilah yang diciptakan dalam novel dystopian judulnya Snow Crash yang dipublikasikan pada 3 dekade lalu. Istilah Metaverse merujuk secara luas pada gagasan tentang dunia virtual bersama yang dapat diakses oleh orang-orang yang menggunakan perangkat yang berbeda. Ambisi Mark untuk membangun dunia Metaverse ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak beberapa tahun yang lalu. Di tahun 2017, pendiri sekaligus CEO Facebook ini berkunjung ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Oculus, sebuah perusahaan yang belakangan ternyata sudah diakuisisi oleh Mark sebagai perusahaan di bawah Meta. Perusahaan Oculus ini menggarap teknologi augmented reality atau realitas imbuhan dan juga virtual reality atau realitas virtual. Dokumen kunjungan ini kemudian diunggah di akun Facebook dan dari sana terungkap alat baru garapan Oculus untuk berinteraksi dengan virtual reality berupa sarung tangan. Ada 4 foto unggahan Mark yang menampilkan suasana penelitian Oculus, sementara satu foto lain memperlihatkan dia sedang mengenakan kacamata pintar Oculus dan mengenakan sarung tangan putih. Dalam foto itu, si Mark seakan berakting seperti superhero Spider-Man yang melepas jaring laba-laba dari urat nadinya, lengkap dengan formasi salam 3 jari. Kami sedang bekerja untuk cara-cara baru yang membawa tangan Anda berada dalam augmented atau virtual reality. Dengan sarung tangan ini Anda dapat menggambar, mengetik di keyboard virtual, bahkan melepas jaring seperti Spider-Man. Itulah yang saya lakukan di sini. Demikian tulisnya dalam keterangan di fotonya. Metaverse setidaknya mengkombinasikan 5 teknologi sekaligus, yakni media sosial, game online, augmented reality, virtual reality, dan cryptocurrency. Kelima aspek tersebut mengintegrasikan para penggunanya ke dalam sebuah dunia imaji yang interaktif dan real time. Dunia Metaverse adalah copy-paste dari dunia nyata yang divirtualkan. Apa yang kita lakukan di dunia nyata juga bisa kita lakukan di Metaverse. Kita bisa berkarir, membeli aset tanah, bangunan, mobil dengan sertifikat yang sah menurut aturan dalam Metaverse. Semua aset yang kita punya pada Metaverse dapat kita jual dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Hebatnya, proses jual beli itu tidak terbatas hanya dalam dunia virtual, namun juga bisa dilakukan di dunia nyata. Persis seperti yang sekarang dilakukan generasi Z pada game online. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa untungnya dunia khayal semacam ini? Apakah nantinya akan ada perusahaan-perusahaan yang promosi dan beriklan di sini? Dunia Metaverse adalah sebuah peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan promosi dan beriklan. Mengapa di Metaverse? Karena dunia nyata yang kita rasakan saat ini telah beralih ke dunia maya. Lihat saja anak-anak di zaman sekarang lebih sering nongkrong di dunia maya daripada dunia nyata, sehingga para pengusaha dalam mempromosikan produk-produknya mulai bergeser. Iklan yang biasanya muncul di televisi, radio, dan billboard di pinggir jalan sudah tidak menarik lagi, berpindah dalam gadget yang selalu digenggam oleh orang-orang lintas zaman. Saat ini, Metaverse memang belum benar-benar hadir, namun melihat perkembangan kekinian, bukan tidak mungkin dunia ini akan hadir lebih cepat dari yang diperkirakan. Terkadang meskipun sedang berada di warung kopi, kita tetap tidak pernah melewatkan waktu untuk berselancar di media sosial. Apalagi media sosial seperti Facebook, sang pengembang Metaverse telah memiliki 2,8 miliar pengguna aktif bulanan serta 1,84 miliar pengguna aktif harian. Rata-rata waktu yang dihabiskan para pengguna Facebook per pengguna per hari adalah 35 menit. Facebook saat ini merupakan media sosial yang paling populer. WhatsApp dan Instagram masih berada dalam naungan Facebook, berada pada peringkat 3 dan peringkat 5 media sosial terpopuler di dunia. Tentunya masa depan cerah dunia Metaverse tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengapa Facebook getol sekali membangun Metaverse baru yang tidak terbatas untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya? Ketika miliaran manusia telah memenuhi dunia Metaverse, maka orang-orang tersebut suka atau tidak suka akan menjadi target untuk digiring menjadi makhluk konsumtif. Mereka akan rela mengeluarkan uang untuk melakukan aktivitas ekonominya di sana. Memang, Metaverse bisa saja menjadi sebuah peluang bagi orang-orang yang kurang beruntung di dunia nyata. Namun demikian, tak bisa dipungkiri juga bahwa salah satu kepentingan di balik dunia Metaverse adalah kepentingan kapitalisme yang tujuannya mengeruk banyak keuntungan.
Gagasan ini bisa saja berujung pada eksploitasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan kapitalis yang berada di level paling atas. Siapa yang paling untung? Tentunya yang mengembangkan dunia metaverse seperti Facebook, serta perusahaan-perusahaan lain yang juga tengah mengembangkan hal yang sama. Sedangkan para penggunanya hanya mendapat sebagian kecil saja keuntungan. Kalaupun mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar, tentu saja sang empunya dunia itu turut serta mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Sudah menjadi hakikat hidup manusia untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan. Perasaan senang yang ditunjukkan dengan kenikmatan, kepuasan, kenyamanan, kegembiraan, atau emosi positif hanya bisa didapatkan ketika kebutuhan manusia seperti kesejahteraan, keamanan, dan keinginan bisa didapatkan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pengembang metaverse seperti Facebook. Setidaknya metaverse mampu memenuhi 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia, seperti yang dijabarkan oleh tokoh psikologi Amerika Abraham Maslow, yaitu aktualisasi diri. Lebih-lebih lagi, metaverse dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat menjanjikan. Di samping itu, metaverse juga menjanjikan hal yang tidak bisa diwujudkan sebagian besar manusia di kehidupan nyata. Di sini semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi kaya, raya, terkenal, berstatus sosial tinggi. Jika seseorang di dunia nyata adalah orang miskin, kelas menengah bawah, atau pejabat rendahan, di metaverse ia bisa saja menjadi miliuner dan orang terpandang. Tergantung kapan ia memulai terjun di dunia metaverse dan bagaimana ia menjalani bisnisnya di sana. Keuntungan yang didapatkan di metaverse bisa dia bawa ke dunia nyata. Hal itu dilakukan dengan cara memperjualbelikan aset mereka di metaverse kepada pengguna lain yang kurang beruntung. Metaverse mampu memancing hasrat kita yang sulit kita wujudkan di dunia nyata. Di sini orang bebas melakukan apa saja tanpa harus berurusan dengan pemerintah, birokrat, serta aparat penegak hukum. Hal tersebut mampu memenuhi kebutuhan hawa nafsu manusia yang tidak terbatas. Benar bahwa kita tidak bisa mengelak dari teknologi ini. Semakin kita menolaknya, maka kita akan semakin ketinggalan dan terbelakang. Tetapi kita juga tidak bisa terlena oleh metaverse, karena metaverse adalah sebuah dunia imajinasi yang hanya sebatas pantulan dari realitas. Kesuksesan, kebahagiaan, atau hal-hal yang menyenangkan lain yang kita rasakan di dunia virtual harusnya tak membuat kita lengah. Karena apa yang ditawarkan oleh metaverse tidak lebih dari sebuah mesin kapitalisme untuk mengeruk dengan cara memanipulasi kebahagiaan.